Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NPM terakhir 054. Di sini saya akan mendemokan mengenai aplikasi CRUD. Sebelum kita masuk ke aplikasi CRUD, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang ada dalam aplikasi CRUD. Nah, sebelum kita masuk ke create, read, update, dan delete, kita akan masuk ke yang namanya koneksi PHP. Ini paling penting ya untuk membuat sebuah aplikasi CRUD. Karena apa? Ini yang menghubungkan antara aplikasi kita dengan database yang ada di phpMyAdmin di sini ya, atau di sini. Nah, setelah kita membuat yang namanya koneksi, nah di dalam koneksi kan ada server name, username, password, dan database name, yaitu ini alamat untuk mengakses si database yang ada di phpMyAdmin. Nah, selanjutnya setelah koneksi.php, yaitu ada yang namanya index.php. Index.php ini apa? Index.php ini adalah sebuah tampilan ya mirip-mirip HTML lah, ya, sama sih sebenarnya, cuman ini tuh seperti tampilan kalau di sini aku buatnya seperti formulir ya, karena aplikasi yang aku buat CRUD ini untuk form data mahasiswa. Nah, sebenarnya aku mempunyai dua project. Yang satu itu yang sudah aku kasih Tailwind CSS, tapi yang satunya yang ini yang masih polosan tanpa Tailwind CSS. Hasilnya gimana? Kalau yang ini itu hasilnya seperti ini. Nah, ini masih belum ada CSS-nya, sedangkan kalau yang tadi itu sudah ada CSS-nya. Tapi saya akan menjelaskan yang tidak ada CSS-nya dulu. Nah, kemudian pada bagian indeks PHP itu di sini aku menuliskan form yang berisi NPM, nama, fakultas, jurusan, kelas, dan nomor telepon yang wajib untuk diisi dan dikasih validasi required. Nah, selanjutnya setelah membuat tampilan form, kita harus membuat yang namanya prosesnya ya, itu namanya create, read, update, dan delete. Nah, create ini apa? Create ini untuk gimana caranya data yang sudah kita masukkan dalam form itu akan masuk ke dalam database atau diinsert ke dalam database. Nah, pada file create.php ini berisi validasi atau pengambilan data yang ada pada indeks PHP untuk dikirim ke database mahasiswa atau database yang sudah kita buat. Saya membuatnya yaitu database mahasiswa. Nah, database mahasiswa, kemudian datanya akan dikirim ke sini. Jadi dari index.php diproses di read.php, nah di create.php, kemudian disimpan di phpMyAdmin kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada read.php. Read.php ini kalau di file saya itu saya buat untuk menampilkan sebuah data dengan query select, tetapi tampilannya itu berupa tabel ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita sudah mengisi, misalnya kita sudah mengisi, terus kita submit, otomatis kita langsung masuk ke yang namanya read.php. Tapi ini sudah saya kasih alternatif, yaitu view data, jadi langsung ke read.php seperti ini. Nah, jadinya saya membuat tabel yang tampilannya seperti ini. Ini masih belum ada CSS-nya, jadi benar-benar masih basic. Dan pada tabel ini berisi NPM, nama, fakultas, jurusan, kelas, dan telepon.
aksi ini untuk apa? Aksi ini untuk proses selanjutnya. Pengguna atau admin itu bisa mengedit atau menghapus data yang tidak diperlukan atau mengedit data tertentu. Nah, kemudian kita lanjut ke update. Nah, update.php ini isinya apa? Update.php itu isinya mengenai isinya itu yaitu form, di mana kita saat kita mengedit data yang pasti akan muncul form yang berisi data yang mau kita edit gitu. Nah, contohnya seperti gini. Misal di sini kita akan mau mengedit data si Bella Putri Andini ini. Jadi kita klik edit. Nah, kayak seperti ini muncul nih formulir yang sudah berisi data yang mau kita edit. Tinggal kita edit di sini. Misalnya ekonomi, ini fakultasnya saya ganti ke ekonomi bisnis gitu. Bisnis. Nah, kita update data. Jadi di sini fakultasnya ganti menjadi ekonomi bisnis. Jadi gitu. Lah, di mana prosesnya? Prosesnya itu tidak di update PHP, tetapi prosesnya itu di proses update. Nah, pada proses update ini berisi SQL atau query yang bernama update data. Nah, cara kerjanya si proses ini, file ini itu mengambil data dari update.php yang sudah data terbaru dimasukkan atau diambil dan dimasukkan ke dalam database PHP MyAdmin melewati query update data mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu delete.php. Delete.php ini apa? Delete.php yaitu sebuah file untuk menghapus sebuah data menggunakan query delete from data mahasiswa. Nah, contohnya seperti berikut. Misalnya data Bella Putri Andini ini saya sudah tidak membutuhkan, maka saya akan menghapus data ini. Jadi caranya tinggal kita klik hapus, maka data tersebut hilang. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan mendemokan aplikasi ini, tetapi saya akan menggunakan yang sudah ada CSS-nya. Karena dasarnya ini sama, cuman hanya berbeda karena ada CSS-nya doang, yang ada tailwind-nya doang. Untuk strukturnya juga sama. Kita akan memasukkan 5 data, misalnya di sini saya sudah menyiapkan contoh data, ya. Kita masukkan dulu ini npm-nya, kita masukkan nama lengkapnya, kita masukkan juga, kemudian fakultasnya, jurusannya, kelasnya, dan nomor telepon. Oke, tinggal kita submit. Terus berarti kalau sudah berhasil itu maka akan muncul namanya data berhasil ditambahkan, ya. Di sini ada kayak notifikasi. Untuk melihatnya tinggal kita ke read.php atau ke view data seperti ini. Nah, sudah masuk datanya, kita masukkan lagi datanya, misal ini yang Bella Putri. Nah, sini Bella Putri. Nah, kita masukkan fakultasnya. Oke. Kelasnya, terus nomor teleponnya. Oke, kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita masukkan 5 data dulu ya teman-teman. Citra Dewi,
kedokteran, pendidikan dokter, KD 03, kedokteran 03, nomor teleponnya ini kita submit. Kita tambahkan lagi 5 data ya kan, berarti masih 3 kurang 2. Ini Dito Pratama, kita masukin ini, kemudian jurusannya ini, kelasnya ini, dan nomor telepon. Kita submit lagi, data berhasil, ditambahkan ini yang terakhir, NPM nya ini namanya Eka Sari, Fakultas Pertanian, jurusan Agrotek, kemudian kelas AG05, nomor telepon ini. Udah selesai, kita submit. Nah, data kelima udah berhasil kita submit, jadi kita coba lihat datanya di read.php. Ada 5 data: Ahmad Fauzi, Bella Putri, Citra Dewi, Dito Pratama, dan Eka Sari. Oke, kita lihat di PHP MyAdmin apakah masuk nih datanya. Kita lihat dulu, kita refresh. Nah, datanya sudah masuk ya teman-teman. Nah, berarti grid-nya itu sudah jalan dan sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Selanjutnya, untuk kita mengedit sebuah data ini, misalnya si Ahmad Fauzi akan diedit menjadi misal Ahmad Fauzi ala-ala gitu ya. Kita masuk, kita ganti ala gini, misal dia jurusan teknik mesin gitu. Kita ganti gini, update data. Nah, si Fauzi ala-ala sudah diganti ya datanya, yang awalnya Ahmad Fauzi menjadi Ahmad Fauzi ala-ala, yang awalnya jurusannya informatika menjadi mesin. Nah, berarti di sini untuk edit data atau update data itu sudah berhasil dan bisa kita cek di PHP MyAdmin. Nah, sudah masukkan, tadi sudah terhubung dan sudah bisa. Nah, untuk menghapus, gimana sih untuk menghapus? Ya gampang, tinggal kita klik ini, hapus, ya kan? Nah, misal nih aku mau menghapus mana? Aku mau menghapus si Fauzi aja deh, gini. Kita hapus. Yakin hapus data? Oke. Hilang, kan? Berarti pada tampilan ini data tersebut itu sudah berhasil dihapus. Tetapi kita pastiin dulu di PHP MyAdmin sudah terhapus atau belum. Kita lihat. Nah, si Ahmad Fauzi itu sudah tidak ada. Berarti proses hapus data atau delete data itu sudah berhasil. Nah, coba kita hapus lagi, mungkin Eka Sari kita hapus, ini kita hapus. Nah, tinggal 2. Harusnya di sini juga tinggal 2. Nah, berarti kesimpulannya aplikasi JRUD ini itu sudah bisa dijalankan dan sudah terintegrasi oleh database. Alhasil aplikasi ini sudah bisa dijalankan, tetapi ini masih sangat sederhana. Untuk membuat aplikasi yang sangat kompleks, maka diperlukan untuk berhati-hati saat menggunakan database agar tidak mudah error. Sekian dari demo saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.